Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang mengasihi, pastilah dia lebih rindu untuk lebih berinteraksi dengan orang yang dia kasihi. Seseorang yang mengasihi biasanya terdorong untuk semakin ingin mengenal yang dikasihi. Saudara, bagaimana dengan saudara kepada Tuhan Yesus? Saya percaya saudara mengasihi Tuhan Yesus. Apakah saudara memiliki kerinduan lebih berinteraksi dengan Tuhan Yesus dan lebih ingin mengenal Dia? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk bertumbuh mengenal Tuhan Yesus. Dan tentu saudara, hal ini bisa terjadi ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, orang percaya memang adalah orang-orang yang menerima hidup yang kekal. Tetapi Tuhan juga menghendaki bahwa orang percaya ketika hidup di dunia ini, dia semakin percaya dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu ditandai dengan dia menjadi orang yang boleh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga orang percaya bisa hidup di dalam rencana daripada Tuhan yang mulia itu. Saudara percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Itulah yang disebut dengan dilahirkan kembali atau regenerasi. Namun semakin percaya dan semakin percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, itu adalah proses dari pengudusan dari seorang percaya. Apakah saudara sudah dan sedang di dalam proses itu? Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah lanjutan daripada apa yang kita renungkan kemarin di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Yang memberitahukan kepada kita bahwa hanya ada satu jalan seseorang boleh berdamai dengan Allah dan boleh memiliki relasi yang dekat dengan Allah, yaitu hanya melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak lagi membedakan antara orang Yahudi yang telah menerima hukum Taurat atau orang-orang dari non-Yahudi yang tidak pernah menerima hukum Taurat. Sehingga tidak ada seorang pun, saudara, yang boleh menyombongkan diri. Namun segala sesuatu hanya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus. Saudara, apa yang didoakan Rasul Paulus? Saudara, doanya adalah supaya orang-orang percaya hidupnya berpusat dan bertumbuh di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama,
Sejauh mana pertumbuhan rohani kita sebagai orang percaya adalah sejauh mana Kristus menjadi tuan rumah di dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku berdoa supaya Dia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, ketika kita membaca bagian ini mungkin kita terheran-heran. Mengapa Rasul Paulus berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Apakah orang-orang Kristen yang mengaku Kristen di Efesus belum terima Tuhan Yesus? Saudara, bagian ini Rasul Paulus bukan berbicara tentang keselamatan. Namun di sini Rasul Paulus berbicara tentang pertumbuhan rohani. Saudara, Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang percaya. Dia harus semakin teguh, dia harus semakin kuat di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan saudara, di situ Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan dan meneguhkan orang-orang percaya. Saudara, di situ saudara-saudara, orang-orang percaya perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ketika orang percaya dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus di dalam batinnya, maka saudara-saudara, oleh imannya, Kristus itu diam di dalam hati orang percaya. Dalam arti apa? Saudara, Kristus ketika kita percaya Dia sudah tinggal di dalam hati kita. Namun kata Kristus diam di dalam hatimu adalah Kristus menjadi tuan rumah di dalam batin kita. Itulah yang Rasul Paulus katakan, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu surat Petrus berkata, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Saudara, ini berbicara apa? Berbicara tentang Kristus yang bertahta di dalam hidup kita. Saudara, bagaimanakah kita mengerti Kristus bertahta dalam hati kita? Ketika kita semakin percaya kepada Dia. Disitulah saudara, kita semakin menyerahkan tahta hidup kita kepada Kristus. Dan di situ saudara-saudara, Kristuslah yang hidup dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan seorang Kristen yang bertumbuh. Saudara, seorang Kristen yang bertumbuh menjadi dewasa bukanlah orang Kristen yang kuat pada diri sendiri sehingga lepas daripada persekutuan dengan Kristus. Namun saudara, justru semakin dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara memiliki pertumbuhan seperti ini? Saudara, itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita sebagai orang yang diselamatkan. Saudara, yang kedua, mengenal betapa ajaib kasih Kristus itu mendorong kita untuk sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Dan saudara, pada saat yang sama, kita mengalami kuasanya yang melampaui akal budi kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, setiap orang percaya pasti mengalami kasih Kristus. Namun, tidak semua orang percaya yang mengalami kasih Kristus memahami akan kasih itu. Saudara, Rasul Paulus berdoa supaya orang percaya memahami keajaiban kasih Kristus. Maka dia berkata dengan kalimat seperti ini, betapa lebarnya dan panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, dia pakai betapa, itu memberitahukan kepada kita, kita tidak bisa mengukur
Itu kasih yang terlalu luar biasa. Saudara, kasih ini digambarkan lebar, panjang, tinggi, dalam. Ini berbicara adalah kasih itu melingkupi kita, saudara. Kasih itu 3 dimensi, melingkupi diri kita. Saudara, kasih yang ajaib yang seperti itu, supaya orang Kristen itu memahami. Saudara, ketika orang Kristen memahami kasih Kristus yang seperti itu, maka saudara-saudara, orang Kristen itu barulah bisa hidup dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya, hidupnya di dalam kehendak Allah. Hidupnya diserahkan kepada Allah. Hidupnya masuk dalam rencana Allah. Saudara, ketika orang Kristen hidup seperti ini, saudara, dia menjadi orang yang berbahagia. Karena dia mengalami bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara besar yang melampaui apa yang kita doakan. Saudara, ada orang Kristen yang tidak mengalami akan karya Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Namun ada orang Kristen mengalami karya Tuhan, tapi dia tidak peka akan karya itu. Namun saudara, orang-orang Kristen yang memahami akan keajaiban kasih Kristus, saudara, dia akan mengalami itu dan peka. Sehingga orang-orang seperti ini, apapun yang dia alami, saudara, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena dia melihat kasih itu yang luar biasa, yang membungkus hidupnya. Saudara, mari kita bertumbuh, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat sorgawi itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib, yang menolong kami membenahi kehidupan iman kami, sehingga kami sungguh-sungguh berada di jalur yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan ingin memberkati hidup kami, supaya hidup kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih untuk kebenarannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.